Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat semua. Pada malam hari ini kita akan melakukan ibadah keluarga dan diawali dengan panggilan ibadah. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa, Sang Pencipta, Yesus Kristus, Sang Penyelamat dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Amin. Kita akan awali ibadah ini dengan kita menaikkan pujian dari NKB 203 dari bait 1 dan ketiga. Adakah tempat baginya? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan pada malam hari ini. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan sudah memberikan kami kesempatan meskipun di tengah pandemi seperti ini, kami boleh beribadah Bapa, meskipun itu melalui media online. Kalau sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, berkati setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing, dan tentunya hamba-Mu ini Bapak, kiranya juga Bapak juga memberkati, kiranya firman yang boleh disampaikannya boleh menjadi berkat buat saudara-saudara kami. Terima kasih Bapak, inilah seluruh doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 16 sampai 28 dengan nats ayat pembimbing dari ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kejadian 45 ayat 16 sampai dengan 28. Ketika dalam istana Fir'aun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu
jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Pada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tapi Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirimnya oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, "Cukuplah itu anakku, Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Demikian bacaan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sambut bacaan kita pada malam hari ini dengan pujian dari KPJ 320, bait yang kedua dan ketiga, Kang Nuntun Laku Utomo. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan kita pada malam hari ini saya ambil judul komunikasi dalam keluarga kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini saya mau menanyakan sedikit. Dalam keluarga kita, baik itu di dalam pasangan kita, ataupun orang tua kita, anak kita, ataupun saudara-saudara kita, bagaimana komunikasi yang terjalin selama ini, setiap harinya? Berapa kali kita bisa berbicara atau berkomunikasi secara langsung dengan mereka, dengan pasangan kita ataupun dengan saudara kita? Berapa kali kita bisa berbicara dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita? Jangan sampai
kita berkomunikasi dengan menggunakan handphone saja. Saya pernah menemui suatu kasus gitu, orang tuanya di bawah, anaknya di atas. Manggil anaknya pun tidak langsung dipanggil atau teriak atau bagaimana, tapi melalui smartphone saja atau melalui handphone saja yang mereka. Terus saya berpikir seperti ini, apakah setiap harinya seperti itu ya? Kasarannya wong tinggal manggil aja, hei nak, ke siapa hei? Tapi mereka menggunakan HP. Pakai HP aja lah daripada saya naik ke atas malas dan sebagainya. Saya berpikiran apakah untuk menyuruh mereka mungkin belajar atau makan, ayo cepat makan, ayo cepat belajar dan sebagainya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, lalu apakah dari sikap itu dapat menimbulkan ketentraman di antara keluarga kita, di antara pasangan kita, di antara saudara kita? Apakah dapat menumbuhkan kebahagiaan atau bahkan sebaliknya? Dalam bacaan kita pada malam hari ini dalam Kejadian pasal 45 ayat yang ke-16 sampai dengan 28, kalau kita bisa mengambil kesimpulan itu, ingat di sini tentu ingat akan seorang ayah, Yakub, yang pernah dibohongi oleh putra-putranya. Kasihan sekali ya, dibohongi. Tapi saya harap di sini Bapak Ibu sekalian ataupun anak-anaknya daripada Bapak Ibu sekalian tidak pernah membohongi. Baik itu membohongi, "Alah Mas, aku bohong loh untuk kebaikan." Enggak. "Aku bohong loh untuk keburukan." Enggak. Sekali berbohong itu tetap berbohong dan itu dosa dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di sini dalam bacaan kita Kejadian pasal 45, keluarga Yakub kenyataannya malah menimbulkan kesulitan bagi mereka sendiri. Tuh. Pada awalnya Yusuf dibuang, itu dijual dengan saudara-saudaranya pada waktu itu. Ketika itu sang ayah mencarinya kemana, dan di sini ada sedikit timbul iri hati di antara saudara-saudaranya Yusuf ini. Dan mereka mengambil langkah yang kurang terpuji. Mereka di sini menyembelih suatu domba gitu, dan jubah daripada Yusuf dicelupkan ke dalam darah domba tersebut. Ketika pada waktu itu Yakub sang ayah mencari anaknya yang bernama Yusuf ini, dia kaget dan merasa nggak percaya juga, loh masa Yusuf bisa meninggal? Ini buktinya sang ayah. Dia tunjukkan bukti itu bahwa jubahnya berlumuran darah. Di sini saudara-saudara saudara-saudara Yusuf di sini merasa iri, makanya dibuat Yusuf dijual. Tapi seakan-akan ayahnya berpikiran kalau Yusuf itu dibunuh oleh binatang buas. Tapi di sini Yakub langsung mempercayainya. Nggak mungkin anak saya sampai meninggal atau mati dimangsa oleh binatang buas. Memang di sini orang yang pernah berbohong seringkali tidak dapat mempercayai sesuatu atau seseorang karena khawatir bahwa dia dibohongi. Tidak ada di sini mungkin di antara kita yang pernah dibohongi, dan orang itu katakanlah datang kepada kita lagi ngomong, dan pasti kita sebagai manusia berdosa pasti dia langsung mempercayainya. Kamu gak mungkin, pasti nanti kamu berbohong lagi. Demikian juga yang terjadi di dalam
Yakub, sang ayah Yusuf ini. Padahal putra-putra daripada putra-putra daripada Yakub atau saudara Yusuf ini sudah ngomong ke ayahnya, tapi tidak serta-merta sang ayah langsung mempercayainya. Di dalam bacaan kita pada malam hari ini, ada hal yang paling penting di dalam bacaan kita. Yang ternyata keadaan Yakub tertulis, tetapi hati Yakub tetap dingin. Yang berarti bahwa di sini Yakub tidak mempercayai perkataan atau cerita yang diutarakan oleh para putra-putranya. Namun kemudian meskipun tidak mudah, tapi di sini Yakub mau berusaha memahami apa yang menjadi maksud dari perkataan putra-putranya tersebut. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita pada malam hari ini, akhirnya Yakub di sini mau percaya kalau apa yang dikatakan putra-putranya itu benar. Apa yang membuat percaya? Pada waktu itu Yusuf di sini menjadi orang kedua pada waktu itu di negerinya. Dia mengirimkan sebuah kereta kalau benar untuk membuktikan ayahnya mau dijemput. Ketika itu mereka berangkat untuk menemui Yusuf di tanah Mesir. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kita bisa bayangkan bagaimana keadaan kita jika seperti itu terjadi di dalam keluarga, dalam kehidupan kita. Di antara sesama keluarga kita, mungkin sudah tidak ada lagi rasa atau perasaan saling percaya di antara kita. Di antara saudara kita, orang tua kita, ataupun dengan siapapun itu. Dan tidak memiliki komunikasi yang baik. Suatu ketika saya pernah jalan-jalan di suatu tempat atau rumah makan gitu, saya lihat satu keluarga. Saya lihat barusan datang duduk, wah saya lihat kelihatannya waduh harmonis sekali ya keluarga ini ya, bisa rukun. Tapi di sini ada yang kaget Bapak Ibu. Kagetnya kenapa? Setelah mereka memesan suatu makanan, begitu makanan sudah dipesan, sang pelayan balik ke belakang untuk menyiapkan makanan yang sudah dipesan. Nah, dalam satu keluarga ini biasanya kalau kita menunggu suatu pesanan makanan atau apapun itu, kita pasti ngobrol-ngobrol. Wah, bapak, ibu, adik, kakak. Tapi saya lihat di sini enggak. Ini yang membuat saya kok bisa seperti itu ya. Kenapa? Dia sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan HP-nya. Jadi sambil menunggu, wah, bapaknya sibuk dengan HP-nya, ibunya sibuk dengan HP-nya, dan kedua anaknya di sini sibuk dengan HP-nya masing-masing. Sama halnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan kita pada malam hari ini, bahwa ucapan, perkataan, atau apapun yang terlontar dari mulut kita dapat menjadi kunci bagi orang lain untuk mengingatkan kita. Dan juga sebaliknya, menjadi kita dapat dipercaya atau tidak. Akhirnya di sini perkataan Yusuf yang diucapkan kepada keluarganya, janganlah saling menyalahkan ketika dalam perjalanan. Dalam firman kita pada malam hari ini, semoga kita semua dapat menjadi teladan tentang apa yang harus kita lakukan kepada semua anggota keluarga kita, dalam semua saudara-saudara kita, yaitu dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, bermasyarakat. Mari kita sama-sama berhati-hati dalam kita berkomunikasi dengan keluarga kita supaya kita tetap menjadi keluarga yang
utuh dan bersatu, berkomitmen bersama kita akan melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan di rumah kita masing-masing dengan kita iringi pujian dari NKB nomor 133 ayat yang ketiga. Syukur padamu ya Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari kita sama-sama menyatukan hati dan pikiran kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih yang kami kenal dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan jikalau pada malam hari ini kami boleh bertemu meskipun itu melalui udara. Tuhan, pada malam hari ini kami mau menaikkan pokok doa kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Yang pertama kami berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh program yang sudah disediakan Tuhan Yesus. Mari Tuhan, apapun yang sudah disiapkan, Tuhan Engkau menolong, Engkau memberkati. Biarlah setiap program itu boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta setiap majelis, bahkan jemaat-Mu yang ada di GKJ Surabaya ini. Tuhan Engkau menolong, biarlah kami semua boleh bekerja sama, kami boleh bertumbuh bersama-sama di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk 1 tahun yang Tuhan berikan untuk bangsa negara kami yang ke-75 ini Tuhan. Kami rindu melihat bangsa Indonesia ini lebih maju. Kami berdoa menyerahkan Tuhan Yesus, Bapak Presiden kami, para menteri, setiap pemerintah yang ada Tuhan, mulai dari jajaran tinggi sampai yang terendah. Tuhan Engkau memberkati, Engkau menolong supaya semuanya dapat bekerja sama dengan baik Tuhan, dengan jujur, dan membawa Indonesia ini dalam kondisi yang lebih maju. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus menyerahkan keluarga masing-masing yang ada di blok 8 ini Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan Tuhan Yesus setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang lebih mengetahui setiap pergumulan anak-anak-Mu satu persatu. Bapa di surga, biarlah Tuhan di tengah-tengah kondisi yang seperti ini Tuhan, kami tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau. Kami tidak menjadi lemah Tuhan, tapi biarlah Tuhan kami tahu bahwa Engkau Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai kami dalam setiap hal yang kami hadapi hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan menyanyikan pujian dari KPJ 427 ayat yang pertama dan kedua.
Bejo Sejati. Bapak Ibu Saudara, mari kita menerima berkat. Anugerah Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama nyanyikan pujian dari KPJ 436 ayat yang pertama. Gusti Nuntun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikian ibadah kita pada malam hari ini. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.